Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini saya kedatangan tamu dari Asoka. Beliau adalah Mbak Amelia Hapsari. Selamat datang Mbak Amel. Selamat datang, terima kasih. Senang sekali bisa datang ke studio Voice of Indonesia. Iya, saya senang sekali juga. Ini baru pertama kali ke RRI. Gimana perjalanan? Lancar? Lancar. Sehat juga ya kabarnya ya. Iya, terima kasih. alhamdulillah. Ya, kita akan membahas tentang banyak hal sebenarnya yang ingin kita hadirkan melalui sosok Mbak Amelia Hapsari ini. Karena Mbak Amelia Hapsari ini berasal dari Asoka, yang mana Asoka ini adalah kumpulan dari orang-orang hebat di Indonesia dan di seluruh dunia juga yang membuat perubahan nyata di dalam kehidupan masyarakat dan juga isu-isu global seperti itu. Tapi selengkapnya tentu kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Amelia ya. Pasti pendengar Voice of Indonesia ingin tahu sebenarnya Asoka itu apa sih, gitu kan? Itu dulu mungkin ya, gimana? Iya. Jadi Asoka adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat didirikan oleh seorang Amerika bernama Bill Drayton di tahun 1981. Pada saat itu di dunia itu hanya ada dua sektor ya, sektor bisnis dan sektor amal begitu. Misalnya kalau kita itu nggak berkarir di bidang bisnis ya, misalnya membuat rumah sakit, yatim piatu, rumah yatim piatu dan lain sebagainya, charity gitu. Nah, tapi Bill Drayton ini orang pertama di dunia yang bilang bahwa tidak hanya ada dua kelompok ini, tetapi ada satu kelompok yang dia sebut sebagai wirausahawan sosial. Nah, wirausahawan sosial ini siapa? Adalah orang-orang yang memiliki mindset dan keterampilan seperti orang bisnis. Jadi dia bisa menciptakan nilai gitu, terus dia bisa memasarkannya, dia kemudian menyelesaikan masalah-masalah itu secara sistemik gitu ya. Nah, itulah orang jadi mindsetnya atau punya mindset dan keterampilan seperti bisnis, tapi menggunakan mindset itu untuk tujuan-tujuan sosial. Pencipta nilai, solusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau mencari Asoka Fellow. Ini orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah sistemik dan diberi anugerah Asoka Fellow, mendapatkan dukungan dari Asoka. Nah, sekarang sudah ada sekitar hampir 4.000 Asoka Fellow di seluruh dunia. 4.000. Dan di Indonesia sendiri sudah ada 207. Oh, cukup banyak juga. Cukup banyak, karena Indonesia ini termasuk gudangnya inovasi-inovasi sosial. Berarti orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang secara karakter kuat. Secara karakter kuat, memiliki kita bilang ethical fiber ya, integritas yang tinggi, menciptakan solusi untuk masalah-masalah sosial yang tidak hanya bersifat charity atau memberi bantuan, tetapi kemudian memang bekerja sama dengan komunitas, bekerja sama dengan para stakeholder untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Dan yang pasti sudah terbukti membawa solusi dong. Terbukti membawa solusi dan tidak ada duanya di dunia. Jadi Asoka Fellow itu tidak bisa dia merupakan replikasi gitu ya. Nggak bisa. Idenya itu harus idenya dia sendiri. Orisinal. Dan itu di Indonesia ada 207. Dan salah satunya adalah Mbak Amelia. Waduh, bukan. Enggak. Bukan. Saya hanya bekerja di Asoka, termasuk salah satu mencari orang-orang seperti ini. Tapi bersama dengan Mbak Amelia itu nanti kita akan hadirkan banyak sekali orang-orang hebat yang nilai yang ia ciptakan itu adalah sesuatu yang orisinil yang bisa menjadi solusi ya. Betul. Dan setelah Asoka bergerak di bidang ini selama sekitar 20 tahunan, kemudian Asoka berpikir bahwa kan nggak cukup
kalau yang membuat solusi itu hanya orang-orang ini, gitu kan masalah itu datang terus dan dari berbagai macam bidang, gitu. Bahkan masalah itu semakin cepat datangnya seiring dengan cepatnya pertumbuhan teknologi, gitu. Nah, karena itu kita tidak boleh berhenti di situ, makanya Ashoka sekarang membangun gerakan namanya Everyone a Changemaker. Setiap orang adalah pembaharu. Nah, bagaimana gerakan ini kita membangun mindset tadi dan keterampilan menggerakkan perubahan dimulai dari anak-anak dan anak muda. Oke, baik. Ada orangnya, ada tentu narasinya, ada gagasannya, ada inovasi, ada solusi yang akan ditawarkan. Nah, tentu publik atau pendengar Voice of Indonesia dan masyarakat secara luas ini perlu tahu siapa orangnya itu, kan gitu. Nah, ini gimana nih ceritanya? Katanya bakal ada kerjasama dengan Voice of Indonesia. Ini seperti apa nanti? Ya, senang sekali kami bertemu dengan Voice Indonesia dan kemudian membahas ya kerjasama kita. Kami akan menghadirkan ini tadi para pencipta solusi dari berbagai macam bidang. Ada yang anak muda, ada yang tinggal di desa, tinggal di luar pulau, dan bidangnya itu sangat beragam. Bidangnya sangat beragam, solusinya juga sangat beragam. Mungkin mereka kurang terkenal dibandingkan bintang film. Tetapi solusinya berdampak. Ternyata mereka itu hero, pahlawan semua. Iya, betul. Menarik sekali ya. Selain itu juga Ashoka kan sedang membuka ini Gaharu Bumi Innovation Challenge. Nah, itu apa itu? Nah, ini kita adalah pembukaan kita mencari solusi-solusi yang mengatasi krisis iklim yang berdasarkan dari 3 kategori. Solusinya bisa dari keluarga, bisa dari anak muda, dan bisa dari komunitas. Baik. Dengan demikian kita ingin mengajak membuktikan gitu ya kepada publik bahwa tidak harus jadi orang hebat dulu, bisa membuat solusi kapan saja bahkan dari rumah. Iya, kenapa Gaharu? Gaharu itu jenis kayu ya, jenis kayu yang sangat tangguh, tapi juga singkatan dari gerakan pembaharu. Oke. Filosofis ya, gerakan pembaharu ternyata. Makanya kita ada Gaharu Muda, Gaharu Bumi, ini ada Gaharu Keluarga juga. Sangat Indonesia dan sangat filosofis juga, ya mewakili gerakan yang akan kita lakukan ya. Dan ini akan terus berbeda-beda ya sosok yang kita hadirkan nanti. Sosoknya akan berbeda-beda, bidang yang digeluti juga berbeda-beda. Tadi lingkungan, terus apa lagi bisa disebutkan? Ada lingkungan, ada gender, ada teknologi, pendidikan, dan lokasi mereka itu berbagai macam ya. Ada yang datang dari pesantren, ada yang datang bahkan dari Maluku, dari pedesaan begitu ya. Ada yang dari Belitung, dari seluruh Indonesia deh pokoknya. Dan itu semua sudah diseleksi oleh Ashoka? Betul. Secara ketat? Betul, mereka adalah komunitas Ashoka dengan kita ada berbagai macam entry point gitu ya. Entry point untuk masuk menjadi komunitas Ashoka, ada Ashoka Fellowship tadi yang seleksinya ketat sampai ke board kami yang di Amerika. Wow, jadi kalau menjadi Ashoka Fellow itu sudah harus di approve ya, di approve oleh board Ashoka yang di Amerika. Nah, kemudian ada juga program kami kewirausahaan perempuan namanya DIWA, itu Deepening Impact of Women Social Entrepreneurship. Kemudian ada program kami dengan anak-anak muda, dan ada juga program kami dengan komunitas iman, namanya itu Spiritual Changemakers. Oh, termasuk juga ya? Iya, Spiritual Changemaker itu orang yang menggerakkan perubahan didasari atas imannya, gitu. Dan itu kita ada berbagai macam kalangan agama dan bahkan juga dari kepercayaan yang membuat sesuatu untuk mengatasi krisis iklim berdasarkan karena dia merasa bahwa panggilan hidupnya adalah menjadi khalifah di bumi, menjadi penjaga dan amanat Tuhan untuk melestarikan. Gitu. Baik, sepertinya ini sangat sejalan ya dengan semangat atau spiritnya Voice of Indonesia untuk mengabarkan hal-hal baik dari Indonesia untuk dunia, kan seperti itu ya. Berarti nanti akan ada nama acara
sendiri ya. Oke, terus kemudian juga nama program sendiri dan pasti ditunggu-tunggu nih oleh pendengar Voice of Indonesia. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi ya. Iya. Mbak Amel ya. Amin. Tapi sambutan dari pihak Voice of Indonesia juga sudah bagus ya. Kami sangat senang sekali ya, pihak Voice of Indonesia itu menyambut dari perjumpaan pertama langsung ditawari MOU. Jadi ini kami juga sangat semangat sekali. Oke. Nah mungkin terakhir apa yang akan nanti kita lakukan ini kan tidak hanya 1 kali 2 kali, akan banyak episode yang akan kita laksanakan dan pesan-pesan atau sosok-sosok yang akan dihadirkan juga banyak sekali. Bagaimana komitmen ke depannya kira-kira? Ya betul, kami harapannya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan bisa bersama-sama dengan Voice of Indonesia mengajak setiap orang Indonesia menjadi pembaharu, siapapun Anda, dimanapun dan suka di bidang apa saja, itu tidak masalah. Kami akan menghadirkan orang-orang yang mungkin Anda bisa merasa seperti dia gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong bertepatan sekali kita ya hari ini, karena ini kan bulan November, bulannya Hari Pahlawan. Dan memang Indonesia butuh itu, dan dunia juga butuh itu ya. Butuh orang-orang seperti yang ada di Asoka Fellowship itu ya. Bagaimana sosok-sosok ini menjadi solusi untuk berbagai persoalan yang sekarang ini semakin banyak kan gitu persoalannya, dan orang yang concern dan orang yang serius menjadi solusi itu ya tidak banyak ya Mbak Amel ya. Dan itu yang coba dihimpun oleh Asoka, kemudian bisa menjadi semacam inspirasi ya untuk masyarakat secara luas. Terakhir apa nih harapannya dengan adanya program kerjasama kita? Ya harapannya semakin memantik banyak perubahan yang datang dari berbagai macam pihak, berbagai macam kalangan, dan terutama dunia kita sedang menghadapi berbagai macam krisis ya. Tidak saja krisis iklim, krisis perdamaian, juga krisis lain sebetulnya dalam bidang pendidikan, juga tantangan teknologi, kecanduan gadget dan lain sebagainya, juga amat banyak, juga demokrasi ini kita juga sedang siap-siap. Jadi kita harus membangun ketahanan dan kekuatan publik sebetulnya untuk menghadapi krisis-krisis ini. Baik. Dan Mbak Amelia Hapsari nanti yang akan menjadi hostnya, wacananya seperti itu ya. Karena yang lebih dekat dengan mereka adalah kalau boleh ya. Iya. Nanti kita tunggu. Dan tentu ini adalah program bersama yang semoga saja bisa berkelanjutan ya Mbak Amel ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Voice of Indonesia. Terima kasih Kita banyak. tunggu kelanjutannya ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, itu dia. Sebenarnya kami menghadirkan clue saja. Akan ada program nanti di mana Asoka dan juga sosok-sosok pahlawan itu tadi yang akan menginspirasi dan memberikan semacam pemahaman, kemudian juga solusi-solusi yang ditawarkan untuk berbagai persoalan yang ada di Indonesia dan juga dunia. Tentu nanti akan kami hadirkan secara rutin programnya. Jadi nantikan di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.